Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang soal-soal latihan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang sudah kemarin disampaikan. Sekarang coba kita bahas supaya kalian bisa lebih paham tentang strategi atau pola dakwah Nabi Muhammad ketika berada di Mekah. Latihan soalnya sudah beberapa kali sebenarnya dengan variasi soal yang berbeda, tapi yang akan dibahas kita coba dari latihan soal di KD 3.2 di pertemuan belajar yang kedua ya. Ada dua soal, soalnya ini hanya dua nomor sebenarnya, tapi bentuknya bentuk soal analisis ya. Yang pertama tentang menganalisis fakta sejarah bahwa kaum kafir Quraisy menolak agama Islam karena ajaran Islam dianggap salah oleh mereka. Ini sebuah pernyataan, bukan pertanyaan, sebuah pernyataan yang harus dianalisa oleh kita, dianalisis dengan baik ya. Jadi kan pernyataannya, kaum kafir Quraisy menolak agama Islam karena ajaran Islam dianggap salah oleh mereka. Nah, muncul sebuah pertanyaan untuk alat analisisnya. Benarkah pernyataan tersebut? Nah, ada dua pilihan. Pilihannya benar atau pilihannya salah. Tetapi bukan hanya memilih benar dan salah sebenarnya. Jadi, kita perlu menganalisis fakta sejarahnya. Nah, maka kita kembalikan, kita rujuk kepada materi atau buku-buku SKI yang menjadi rujukan kita. Nah, di dalam buku sudah dijelaskan sebenarnya bahwa ada beberapa alasan kenapa kaum kafir Quraisy menolak ajaran Islam atau menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anak sekalian, untuk menganalisisnya adalah begini. Ada kata kunci dalam pernyataan ini ya, kaum kafir Quraisy menolak agama Islam karena ajaran Islam dianggap salah oleh mereka. Kata kuncinya adalah kafir Quraisy menolak. Kemudian kita analisis apa alasan penolakannya. Katanya dalam pernyataan ini karena ajaran Islam dianggap salah. Nah, kalau kita memperhatikan penjelasan yang kemarin, juga kita perhatikan, kita baca, kita cermati materi-materi yang ada di buku, maka pernyataan tadi adalah salah. Jadi sekali lagi, pernyataan tadi adalah salah. Sebab kaum kafir Quraisy menolak agama Islam itu bukan karena ajaran Islam yang dianggap salah oleh mereka. Karena secara logika saja, secara akal saja, agama Islam itu sangat manusiawi. Agama Islam itu sangat-sangat memberi satu kemajuan ya, satu kemajuan peradaban. Ya, menghargai sifat-sifat hak asasi manusia, menghargai kaum perempuan gitu kan, dan seterusnya. Nah, maka pernyataan tadi berarti salah. Nah, muncul pertanyaan kedua, kok bisa pernyataannya adalah salah? Karena kalau kita kembalikan, kita rujuk ke dalam materi lagi, bahwa mereka menolak ajaran Islam karena diantaranya satu, takut kehilangan kekuasaan. Jadi yang dicontohkan di sini ya, salah karena mereka menentang agama Islam atau dakwah Nabi Muhammad hanya karena takut kehilangan kekuasaan. Jadi begini anak-anak, di Mekah itu ada satu kekuatan politik di antara Bani itu kalau bahasa kita ya keluarga ya, sebuah keluarga besar. Nah, maka di antara bani-bani yang ada di Jazirah Arab itu mereka memiliki kekuasaan masing-masing. Ya. Kan yang kita kenal ada Bani Hashim, ya, ada Bani Muthalib dan seterusnya. Maka mereka memberikan sebuah pemahaman terhadap dirinya dan orang lain begini, kalau mereka ikut terhadap agama Islam, masuk agama Islam,
atau menerima dakwah Nabi Muhammad, maka sama dengan kata mereka bahwa mereka adalah sudah takluk tunduk kepada Bani Muthalib. Kok bisa seperti itu? Karena Nabi Muhammad berasal dari keturunan Bani Muthalib. Bani Muthalib itu adalah Abdul Muthalib, begitu ya. Abdul Muthalib itu berarti ke siapa? Kakek Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi Muhammad punya ayah yang bernama Abdullah. Abdullah punya ayah yang bernama Abdul Muthalib. Maka bisa dikatakan Nabi Muhammad berasal dari Bani Muthalib. Maka ketika mereka ikut agama Islam atau menerima dakwah Nabi Muhammad, anggapan mereka bahwa mereka sudah takluk, sudah tunduk kepada Bani Muthalib. Jadi mereka tidak bisa membedakan mana agama, mana kekuasaan. Maka pernyataan tadi nih, kaum kafir Quraisy menolak agama Islam karena ajaran Islam dianggap salah oleh mereka, maka pernyataan itu tidak benar atau pernyataan itu salah. Dan ini hanya salah satu alasan yang diangkat di soal ini ya, karena takut kekuasaannya hilang. Kan ada hal yang lain yang kita pelajari dalam materi kemarin ya, misalnya saja karena terganggu bisnis atau perdagangan patungnya gitu kan, karena mereka juga takut dengan hisab, dengan pertanggungjawaban di hari kiamat dan sebagainya. Jadi begitu ya anak-anak untuk soal latihan KB2 di nomor 1 ini. Nah, kita lanjut soal latihan di nomor 2. Ini ada satu soal faktor penting dari diri Nabi Muhammad SAW yang menjadi modal besar dalam kesuksesan dakwah. Ya. Ingat, ada satu kata kunci di sini yaitu diri Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau dikatakan diri Nabi Muhammad, berarti ini faktornya bukan faktor dari luar, tapi faktor dari dalam, atau biasa dikenal dengan faktor internal, bukan faktor eksternal. Jadi maknanya begini, kok bisa dakwah Nabi Muhammad itu sukses, kok bisa berhasil? Berarti ada faktor yang mendukungnya. Nah, faktor yang mendukungnya itu ada dua hal. Ada faktor internal, yaitu berasal dari diri Nabi Muhammad SAW. Ada juga faktor eksternal yang berasal dari luar. Nah, kita bahas faktor eksternal dulu nih. Nabi Muhammad itu punya sahabat-sahabat yang membantu dakwahnya. Itu faktor eksternal di luar dari diri Nabi Muhammad, gitu kan? Kemudian lagi ada sahabat-sahabat yang membantu secara material, ya, mendanai dakwah gitu. Itu juga faktornya faktor eksternal. Kemudian faktor eksternal yang lain misalnya karena ada waktu yang cukup panjang untuk dakwah, itu juga eksternal. Kemudian kalau internal seperti apa? Internal itu faktor dari diri Nabi Muhammad. Tiada lain, tiada bukan, faktor terbesar ya yang menjadikan suksesnya dakwah Nabi Muhammad yang berasal dari diri Nabi Muhammad adalah akhlakul karimahnya, atau yang dikenal oleh bahasa kita sehari-hari adalah akhlak yang mulia gitu ya. Akhlakul karimah. Bagaimana Nabi Muhammad itu sabar, bagaimana Nabi Muhammad itu tidak menaruh dendam kepada siapapun, bagaimana Nabi Muhammad itu husnuzon, bagaimana Nabi Muhammad itu selalu siap untuk memaafkan. Nah, ini faktor-faktor besar yang menjadikan Nabi Muhammad itu dakwahnya menjadi sukses. Ini anak-anak yang kita bahas ya dari dua soal kemarin. Bahasan lain masih banyak, tapi karena terbatasnya waktu nih ya, karena kita hanya daring ya melalui video ini, bisa kalian sampaikan beberapa hal di kelas ya. Ya, silakanlah ada open kelas
SKI. Kemudian kalian bisa menyampaikan beberapa komentar termasuk pertanyaan. Barangkali ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan tentang materi dakwah Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Mekah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terus semangat belajar sejarah supaya kalian bisa cerdas belajar dari sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.